Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Arsad. Saya mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo dengan NIM B2406404 kelas 01D. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang kebutuhan khusus pada permasalahan psikologis. Adapun mata kuliah ini yaitu asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Susanti SST MKEP. Berikut penjelasannya. A. Kehamilan akibat pemerkosaan. Kehamilan akibat pemerkosaan dapat menyebabkan permasalahan psikologis yang kompleks dan memerlukan penanganan khusus. Kebutuhan khusus yang perlu diperhatikan yaitu pertama, kebutuhan psikologis, kebutuhan fisik, dan kebutuhan sosial. B. KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu serius yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk aspek psikologis, terutama para perempuan yang menjadi korban KDRT, menghadapi dampak emosional yang serius akibat pengalaman traumatis ini. KDRT juga dapat memiliki implikasi psikologis yang lebih dalam, seperti gangguan tidur, gangguan makan, depresi, dan gangguan kecemasan. C. Trauma persalinan sebelumnya. Berikut ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu operasi sesar yang tidak direncanakan, kedua, penggunaan alat bantu persalinan seperti vakum, ketiga, bayi yang dirawat di ruang intensif, keempat, ibu yang mengalami kekerasan seksual, yang kelima, adanya komplikasi selama kehamilan dan persalinan seperti perdarahan dan eklamsia. Untuk cara mengatasi trauma saat melahirkan yaitu jangan menilai diri sendiri, kedua, cari dan terima dukungan dari orang sekitar, ketiga, konsultasi dengan dokter ahli kejiwaan, keempat, rencanakan kehamilan dengan cermat. D. Kelainan mental jiwa. Kebutuhan khusus pada permasalahan psikologi kelainan mental dapat berupa terapi psikologi, merupakan langkah efektif untuk mengatasi masalah kesehatan mental. Kedua, dukungan sosial merupakan dukungan sosial dengan berbagi masalah kepada teman dan keluarga. Yang ketiga, pola hidup sehat berupa olahraga, mengatur pola makan, menghindari kebiasaan buruk, mengkonsumsi obat sesuai yang diresepkan oleh dokter, menjaga kesehatan fisik, serta tidur yang cukup. E. Riwayat kehilangan dan kematian atau grief and bereavement. Kehilangan adalah suatu situasi aktual maupun potensial yang dapat dialami individu ketika terjadi perubahan dalam hidup atau berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, baik sebagian ataupun keseluruhan. Tipe dari kehilangan salah satunya adalah kematian. Tipe kehilangan dapat mempengaruhi tingkat stres. Jenis-jenis kehilangan objek eksternal dengan duka cita. Tahap berduka yaitu reeling, feeling, dealing, dan healing. F. Kehamilan yang tidak diinginkan atau unwanted pregnancy atau gagal KB. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi di mana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran akibat dari kehamilan, merupakan akibat dari perilaku seksual yang disengaja maupun tidak disengaja, sehingga seringkali didapatkan gambaran kondisi psikologis pada pasien dengan kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu dia depresi, dia stres, cemas, merasa rendah diri, kurang percaya diri, perasaan dosa, penyalahgunaan obat terlarang. Penanganan dalam permasalahan ini tidak jauh berbeda dengan penanganan pada kehamilan di luar nikah. Perbedaannya hanya teknik konselingnya, karena kehamilan ini terjadi pada wanita yang telah menikah, yaitu dengan konseling pasangan. Peran konseling menjadi penting karena berguna untuk membantu memecahkan masalah, meningkatkan fungsi kepribadian orang yang dibantu. Demikian tugas ini saya buat. Atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.